Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan senantiasa rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga saya dapat berdiri saat ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Lutfi Rizky Budi Kurnianto dengan NIM 2021 31158 untuk sedikit menyampaikan pidato saya mengenai beberapa bidang di teknik informatika yang akan sangat berdampak pada perkembangan di Indonesia mengenai teknologi 4.0. Oke. Yang pertama mungkin saya akan membicarakan mengenai web development. Jadi web development itu adalah salah satu bidang yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat dan bagaimana cara mengembangkan sebuah website. Di mana kita tahu website itu banyak sekali. Seperti contohnya adalah dari Kompas, ya, di mana kita bisa mendapatkan sebuah informasi mengenai berita-berita terkini, terdahulu, dan segala macamnya dari Kompas. Di mana website itu didesain untuk mendapatkan, menggali, dan memberikan sebuah informasi. Oleh karena itu, website ini juga menjadi kepentingan sendiri untuk kita semua. Lalu tak lupa juga, sekarang website itu bisa digunakan oleh para bisnismen untuk menyebarkan personal branding mereka, di mana setiap bisnis pasti punya personal branding mereka agar user mau mampir atau user mau datang atau user mau menggunakan jasa mereka, bisnis mereka, seperti itu. Oleh karena itu, kita sudah mengetahui bahwa bisnis ini hal yang penting. Dan sekarang kita lihat juga banyak dari teman-teman kita atau bahkan anak-anak muda itu mulai masuk ke dalam bisnis. Di mana bisnis yang mereka pelajari itu pasti mereka akan memerlukan yang namanya sebuah personal branding lagi. Oleh karena itu, mereka akan mencari orang-orang yang bisa atau berahli di bidang web development. Oleh karena itu, web development akan menjadi salah satu bidang yang akan sangat dicari atau berdampak di teknologi di masa depan. Lalu yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai cyber security. Mungkin kita pernah mendengar sedikit tentang cyber security gitu. Tapi apa? Cyber security itu apa? Jadi kurang lebih cyber security itu mengenai keamanan, keamanan dari sebuah aplikasi. Kalau kita mau perumpamaan, orang yang belajar tentang cyber security itu begini. Misal kita mempunyai WhatsApp, kita ada chat-chat dengan teman kita, gitu. Lalu jika kita share informasi tersebut kepada teman, maka itu kita share secara langsung. Namun berbeda dengan orang yang pelajari cyber security, mereka akan tahu bahwa chat yang mereka lakukan itu bisa tersebar tanpa campur tangan dari kita. Jadi chat tersebut dapat secara tiba-tiba tershare ke orang atau bahkan orang lain ketahui. Inilah cyber security atau tentang keamanan. Jadi keamanan dari sebuah chat kita itu bisa berantakan jika ada yang namanya sebuah hacker. Jadi mana kita tahu hacker ini mengganggu tentang keamanan dari sebuah jaringan. Oleh karena itu, cyber security akan teramat sangat dibutuhkan di masa depan, terutama di bidang-bidang yang mungkin itu menginclude atau memasukkan sebuah data-data dari pribadi manusia. Seperti contohnya saya ambil pada perbankan gitu. Di sebuah bank itu memiliki data-data banyak, terutama yang mungkin bisa kita pikirkan adalah nama dari nasabahnya gitu, nama nasabah, nama user gitu. Lalu ada PIN dari user, lalu ada nominal tabungannya dimiliki dan segala macam-macamnya. Itu ada di dalam situ gitu. Dan data itu kalau nggak ada cyber security, maka nggak ada yang mengamankan. Maka seorang tadi yang kita sebut hacker, mereka bisa masuk ke dalam
untuk mengambil data. Jika data tidak terambil, paling tidak tercopy, dan itu akan teramat sangat mengerikan. Karena data setelah mereka dapatkan, mereka bebas untuk melakukan apapun. Mereka mungkin bisa hanya keep buat mereka sendiri, mereka mungkin bisa share untuk mereka sendiri, atau mungkin bisa dijadikan sebuah sandera online. Jadi orang yang datanya tidak ingin tersebar harus membayar sekian, atau mungkin penjualan data diri itu juga akan teramat sangat berbahaya untuk kita semua. Oleh karena itu, akan teramat sangat banyak sekali orang-orang atau bisnismen, bahkan bisnismen tadi yang membutuhkan sebuah website untuk mencari orang-orang yang juga ahli di bidang cyber security, agar keamanan dari setiap user atau penggunanya itu terjaga, agar yang terutama tidak terjadi sebuah trust issue. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih jika sudah mendengarkan hingga akhir. Billahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.